Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala babu fadli salati tatawwu'i. Bermula ini bab menjelaskan keutamaan solat-solat sunat. Dari Hasan Basri rahmatullahi alaihi, Rasulullah mengatakan orang solat itu ada 3 macam diberikan Allah lil musalli, bagi orang solat, untuk orang solat 3 macam. Pertama, malaikat mengepakkan sayapnya dari tumit orang itu sampailah tepi langit, dan bercucuranlah kebaikan dari tepi langit itu ke kepala orang tadi. Malaikat pun berseru, kalaulah orang solat ini tahu kepada siapa dia sedang bermunajat, manfaatalah, dia tak akan berpaling dari solatnya itu. Gitu ya. Dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi, bahwasanya Rasulullah mengutus pasukan perang yang segera menghadapi serangan, dan alhamdulillah mereka mendapatkan rampasan perang yang cukup besar. Mereka pun berkomentar, ya Rasulullah, tak pernah pasukan kita begini hebat segera kembali dari menghadapi perang, dan tak pernah pula sehebat ini mendapat harta ghanimah, harta rampasan perang. Kata Rasulullah, maukah kalian kukabarkan, ada lagi yang lebih hebat serangan dari ini dan harta rampasan perang yang lebih hebat daripada pasukan perang ini. Maulah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itulah orang-orang yang mengerjakan salat subuh. Setelah salat subuh, mereka duduk di tempat mereka berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Kemudian mereka mengerjakan salat 2 rakaat, barulah kembali ke keluarga mereka. Inilah yang paling hebat serangannya dan paling besar harta rampasan perangnya. Ya, ini disebut hadisnya adalah hadis bukan mursal. Ini riwayat Imam Tirmizi, ya. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Kemudian dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi mengatakan, setiap pagi sendi-sendi manusia itu setiap hari bersedekah. Kemudian Rasul mengatakan, menyuruh berbuat baik adalah sedekah, melarang berbuat buruk adalah sedekah, berzikir kepada Allah adalah sedekah, bersenang-senang dengan istri, itu juga adalah sedekah. Rasulullah menyebutkan seperti itu. Jelas itu ya. Ya, bersenang-senang dengan istri, dah mengertilah maksudnya ya. Kami pun bertanya, ya Rasulullah, apakah seorang menyalurkan syahwatnya itu dipandang sedekah? Rasulullah menjawab dalam bentuk pertanyaan, macam mana menurut kau? Kalau dia melakukan perbuatan yang diharamkan Allah dengan syahwatnya itu, apakah dia dapat dosa? Iyalah ya Rasulullah. Begitulah. Kalau dia lakukan, dia penuhi, dia salurkan syahwatnya itu kepada yang dihalal atau pada yang dihalalkan Allah, itulah, pandanglah dia bersedekah, dapatlah dia pahala. Tapi dari semua kelebihan fadilat yang kuceritakan ini, begitulah kira-kira Rasulullah, semuanya itu cukup dengan melakukan 2 rakaat sholat duha saja. Dapatlah itu pahala tadi. Itu ya. Tapi kalau semua ini kita lakukan, lebih lagi lah. Ya. Dari Abi Rafi, dia mengatakan Rasulullah pernah menyampaikan kepada pamannya Abbas radhiyallahu taala anhu. Ini cerita salat sunat tasbih. Wahai pamanda, maukah engkau kuberikan hadiah, kuberikan sesuatu yang memberikan manfaat kepadamu? Maulah. Berkat Allah Ta'ala demi ayah dan ibuku, kata Rasulullah. Salat 4 rakaat. Baca setiap rakaat Fatihah dan 1 surah. Apabila selesai surah itu, baca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah akbar 15 kali. Ruku, baca yang tadi Subhanallah, setelah bacaan ruku baca 10 kali. Bangkit dari ruku,
bacaan yang biasa, Rabbana lakal hamdu, kemudian baca lagi subhanallah hamda sampai akhir itu 10 kali. Sujud pun begitu 10 kali. Duduk 2 sujud 10 kali. Sujud lagi 10 kali. Bangkit lagi, duduk istirahat 10 kali sebelum bangkit. Itulah kata Rasulullah 75 tasbih setiap rakaat. Jadi 4 rakaat 300 tasbih. Andai dosa pamanda itu seperti pasir di tepi pantai banyaknya. Alis itu artinya pasir yang bercampur baur. Itu ya, seperti pasir. Allah ampunkan dosa pamanda. Nah, macam mana kalau tak sanggup lakukan setiap hari? Lakukanlah sejumat sekali, kata Rasulullah. Kalau tak sanggup juga, kata Abbas, lakukanlah sebulan sekali. Kalau tak sanggup juga, lakukanlah setahun sekali. Nah, seterusnya dari Ka'ab al-Ahbar. Dari Ka'ab al-Ahbar, Allah Ta'ala dia mengatakan, kalaulah orang melihat pahala 2 rakaat solat sunat, wah, pasti dia lihat itu lebih hebat, lebih besar lagi dari bukit yang berdiri kokoh. Apalagi yang wajib, wah, itu lebih hebat lagi lah dari yang bisa dikatakan. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, dari Rasulullah mengatakan, sholatlah kalian di rumah kalian, jangan jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Maksudnya sholat sunat, ya. Kemudian disebutkan dari seorang sahabat Rasulullah, dia mengatakan, sholat sunat seorang laki di rumahnya lebih lagi daripada sholat sunat di tengah keramaian. Lebihnya ibarat kata, seperti lebihnya sholat berjamaah dari sholat sendiri. Nabi mengatakan, sholat sunat seorang di rumahnya itu adalah bagaikan cahaya. Terangi rumah kalian. Dari Abu Hurairah anhu dari Nabi mengatakan, siapa mengerjakan sholat sunat antara maghrib isya 20 rakaat, Allah jaga untuk dia keluarganya, maksudnya keluarga itu istri ya, hartanya, agamanya, dunianya, akhiratnya. Kemudian siapa saja yang sholat subuh, habis sholat subuh duduklah di tempat sholatnya sampai terbit matahari. Begitu terbit matahari, sholatlah dia 2 rakaat. Allah jadikan perbuatannya itu sebagai penghalang dia dari api pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Zaid bin Asam dari Umar al-Anhumah. Dia mengatakan, Khalifah Umar bertanya kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, berilah aku nasihat wahai pamandah. Ini apa reaksi Abu Dzar? Aku pernah minta macam yang kau minta tu. Aku pernah minta begitu kepada Rasulullah. Macam mana kau minta hari ini sama aku? Apa kata Rasulullah sama aku? Itu yang aku sampaikan sama kau. Siapapun salat duha 2 rakaat, tidak dituliskan Allah dia termasuk kelompok orang yang lalai. Tidak. Siapa yang mengerjakan 4 rakaat, ditulis Allah dia termasuk orang yang mengabdi kepada Allah. Kalau 6 rakaat, pada hari itu dosa tidak akan mengikutinya. Kalau salat 8 rakaat, dituliskan di dalam kelompok orang-orang yang qanitin, yang teguh beribadah. Kalau 10 rakaat, dibangun untuk dia rumah di dalam surga. Diriwayatkan lagi oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, Rasul mengatakan, sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang dinamakan pintu duha. Hari kiamat nanti ada yang memanggil, manalah itu orang-orang yang istiqomah mengerjakan salat duha. Ini pintu kalian, masuk dari sini. Begitu ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dia mengatakan, apabila seorang mengerjakan salat, itu sesungguhnya dia sedang mengetuk pintu raja. Siapa yang senantiasa mengetuk pintu raja? Dibukalah yushaku an yuftahalahu. Hampirlah dibuka. Maksudnya hampir dibuka, ya dengan mengetuk gitu ya hampirlah dibuka. Tentu untuk membukanya rajalah nanti. Dikatakan keutamaan sholat malam berbanding sholat siang seperti keutamaan sedekah yang tak diketahui orang berbanding sedekah yang terang-terang nyata. Manapun itu ada kelebihannya ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi mengatakan, tidaklah setiap tempat yang di tempat itu dikerjakan sholat atau diingat Allah Ta'ala, kecuali istabsyarat bidzalika ila muntahaha ila sabi ardin.
Itu ya. Tempat tadi bergembira. Setiap tempat yang dikerjakan solat di tempat itu, lokasi kita solat itu, atau berzikir di situ, tak lain kecuali tempat itu bergembira sampai tembus ke bumi lapisan yang ketujuh. Dia merasa senang, fakhara, bergembira, bangga dia, syukur kepada Allah terhadap tempat-tempat yang di sekitarnya yang tidak dikerjakan di situ. Oh, tengok aku, kira-kira begitu, ya. Tidaklah orang yang mengerjakan solat di tempat yang misal kata falat itu tandus, ya. Dia ingin solat di situ. Kecuali tazakhrafat lahul ardu. Bumi itu langsung berhias untuk menyambut orang yang solat. Kira-kira begitu. Jadi dimanapun bumi, dimanapun tanah, dimanapun tempat kita yang akan solat di situ, dia mau solat di sini nih. Tanah, tempat, bumi, daerah itu langsung berhias menyambut orang yang mengerjakan solat di situ. Dari Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sampai kabar samaku sudah bahwa Allah Ta'ala membanggakan pada malaikat 3 model manusia. Ya. Rajulun yakunu bi ardi kofrin. Ada seorang di daerah yang terus dia azan. Dia mengerjakan solat. Dia azan, dia iqamat. Dia solat sendiri. Apa kata Allah? Tengok nih hambaku ini. Begitu kata Allah kepada malaikat. Dia solat sendiri. Tak ada yang nengok dia selain aku. Turun 70.000 malaikat. Mereka ikut solat menjadi makmum di belakangnya. 1. 2. Orang yang tahajud, solat sendiri. Dia sujud, kemudian dia tertidur. Dalam keadaan sujud saking ngantuknya. Apa kata Allah kepada malaikat? Tengok kan hambaku tu. Nyawanya di tanganku. Tubuhnya sujud kepadaku. Dan seorang yang ikut dalam serangan perang. Ikut dia dan teguh sampai terbunuh. 3 model manusia dibanggakan Allah kepada malaikat. Dari Mu'afa bin Imran radhiyallahu anhu bahwa dia mengatakan, kemuliaan seorang beriman itu ketika hatinya tidak tergantung kepada orang lain. Ya. Kalau fisik tak bisa. Rasulullah sendiri pun fisiknya tergantung sama orang. Tapi jiwanya itu tidak tergantung kepada orang lain. Sedangkan kehormatannya adalah dalam sholat tahajudnya di malam hari. Sampai sini dulu kaji kita. Nanti kita sambung bab penyempurnaan sholat dan khusyuk. Macam mana itu kita menyempurnakan sholat kita, itu akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.